Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi di sini saya akan menemukan tata cara klasifikasi menggunakan KNN. Di mana tools yang saya gunakan di sini adalah RStudio dengan bahasa pemrograman R. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah memanggil beberapa library untuk mendukung fungsi dari klasifikasi menggunakan KNN. Yang pertama itu tidyverse yang sudah saya jelaskan fungsinya pada video sebelumnya, yang digunakan untuk mengumumkan data. Kemudian Factro-SRA ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil klasifikasi menggunakan KNN, dan library KKNN ini digunakan untuk memanggil fungsi dari klasifikasi algoritma KNN. Kemudian ada library MLR yang digunakan untuk memaksimalkan hasil visualisasi KNN. Kemudian ggplot ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil dalam bentuk grafik, di mana data yang saya gunakan ini adalah data log pembelajaran LMS, sama dengan pada saat saya mengclustering k-means. Ya, jadi tentu pada clustering menggunakan k-means pada video sebelumnya itu kelasnya tidak diketahui sebelumnya, sedangkan pada klasifikasi ini saya sudah ditentukan kelas dari aktivitas pembelajaran log LMS ini. Yang pertama dilakukan adalah membuka file dengan perintah recap, ya. Membuat file baru, kemudian kita masukkan file dataset yang ingin kita klasifikasi. Kita lihat file rekapannya, yaitu ada beberapa variabel, ya. Salah ini. Kita buka dulu. Karena sebelumnya recap ini tidak menampilkan hasil kelasnya, jadi kita coba untuk jadi kita lihat view recap. Nah, ini kelasnya sudah diketahui sebelumnya, jadi perbedaan antara cluster dan klasifikasi itu terletak pada label kelasnya. Yang pertama dilakukan untuk memproses data menggunakan klasifikasi KNN ini. Yang pertama menugaskan kerja klasifikasi pada data rekap dengan target berupa kelas, ya, dengan perintah task sama dengan make classification dan seterusnya. Oh iya, belum saya jalankan library ini sehingga muncul error tadinya. Kita lihat hasil tasnya, ya.
markup ya, ada observationnya 105 dengan numeriknya 8, kemudian faktorsnya 0. Jadi ada beberapa target kelas yang sudah ditentukan. Jadi ada 2 kelas di sini. Aktif ini bernilai 80 berjumlah 84 peserta, sedangkan yang tidak aktif ini berjumlah 21 peserta. Kemudian learner-nya jadi RDSD ini berfungsi untuk mengecek cross validation secara otomatis. Kemudian yang kita lakukan lagi adalah mengambil subsampel secara acak dan menghitung statistik dari subsampel dengan perintah result dan resample dan seterusnya. Singkitaran, kemudian muncul cross validation-nya sebagai berikut. Jadi ada resample dengan literasi pertama dengan nilai 0,90. Kemudian untuk menghasilkan hasil plotnya, hasil klasifikasinya sebagai berikut. Yang menunjukkan bahwa peserta dengan kelas aktif ini terlihat jelas berwarna orange dan tidak aktif bernilai warna hijau. Ya, sekian mungkin demo program saya terkait dengan KNN. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendemokan juga hasil dari accession rules dengan data yang saya gunakan, yaitu data log pembelajaran pada LMS. Jadi berikut adalah hasil demo program menggunakan metode accession rule, di mana yang pertama seperti biasa kita memanggil beberapa library terkait dengan accession rule. Yang pertama adalah library Rattle, kemudian library rules, rule views, dan shiny. Kemudian yang pertama kita gunakan atau yang pertama kita lakukan yaitu preparing data dengan perintah sebagai berikut. Jadi langsung saja saya membuka hasil dari